Bapak Ibu sekalian, untuk materi kali ini bersama dengan saya, di sini saya ingin menyampaikan ini ada 3 poin untuk materi teknis pedagogik. Teknis pedagogik di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama teori belajar, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kemudian desain pembelajaran tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Wiji, kemudian dasar komunikasi, kemudian konsep penilaian dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan nanti adalah karakteristik peserta didik, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan dasar komunikasi. Bisa dipahami nggih? Itu yang ilmu pedagogik. Tadi jenengan semua sudah bisa membedakan pedagogik dan profesional. Nggih, pedagogik cara gampangnya ilmu keguruan, ilmu carane mulang, ilmu mengenal karakteristik peserta didik, nggih. Ben boten seperti yang diceritakan Pak Wiji tadi, walaupun sarjana teknik itu kan pasti orangnya pinter, belum tentu bisa mengajar siswa karena belum menguasai ilmu pedagogik. Dia mengira tidak bisa berpikir kalau anak ini kemampuannya tidak sama seperti dia. Dia belum bisa berpikir kalau anak ini kemampuannya adalah sangat-sangat jauh di bawahnya. Jadi dari segi itu karena dia belum bisa mengenal karakteristik peserta didik tadi, akhirnya dia kurang sabar, karena kurang memahami atau menguasai tadi ilmu pedagogik. Sedangkan ilmu profesional itu adalah ilmu yang akan disampaikan ke peserta didik. Contohnya ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, IPA, dan lain sebagainya. Itu ilmu profesional untuk guru SD. Nah, apakah itu nanti keluar waktu ujian, Pak? Tentunya itu juga keluar karena termasuk kompetensi teknis. Namun pada bimbel kelihatannya yang kami utamakan itu hanyalah materi pedagogik. Karena yang pertama di sini kan beragam, pesertanya beragam. Ada yang dari guru SD, ada yang dari guru mapel. Kalau kami sering utamakan profesional yang SD saja, nanti guru yang lain yang selain guru SD kan kasihan itu. Jadi untuk ilmu profesionalnya Bapak Ibu guru mohon nanti dipersiapkan sendiri. Bila mana ada kesulitan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami siap membantu. Kami siap membantu. Silahkan bisa sharing, bisa di grup, bisa japri. Selama jenengan belum tes, wong masih misalkan selesai tes pun tetap akan kami jawab kalau kami bisa. Banyak alumnus BAP yang sudah CPNS, sudah PNS, masih sering sharing, masih sering tanya soal. Tetap kami jawab kalau kami mampu. Jadi untuk jenengan khususnya monggo silakan jangan segan-segan atau jangan malu-malu untuk bertanya. Untuk kebaikan jenengan sendiri. Begitu Jadi intinya pedagogik itu ilmu keguruan, carane mulang, carane mengetahui karakteristik peserta didik, ilmu-ilmu tadi yang disampaikan Pak Wiji, ada metode pendidikan, ada strategi pendidikan, itu termasuk dalam pedagogik. Kemudian ilmu yang akan disampaikan masuknya profesional. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu karakteristik peserta didik. Bapak Ibu sekalian, untuk karakteristik peserta didik ini
meliputi 12 aspek ini. Ya, ini nanti PPT-nya insya Allah kami share, dengan tidak usah menulis, cukup menulis catatan-catatan kecil yang sekiranya perlu jenengan catat. PPT nanti kami share. PPT insya Allah kami buat ya walaupun mungkin tidak lengkap, insya Allah cukup lengkap. Namun mungkin tidak dapat kami sampaikan semuanya karena mengingat waktu yang cukup terbatas. Jadi PPT nanti yang mungkin belum kami sampaikan bisa jenengan pelajari sendiri nanti kalau sudah kami share. Begitu ya. Karena mengingat waktunya ini sudah pukul 16 lewat mesti Pak ya. Lewat 23. Tinggal kurang lebih 1 jam. Padahal nanti masih ada Pak jam. Begitu ya. Nah, etnik atau suku intinya itu karakteristik peserta didik tadi berdasarkan etnik atau suku. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, dengan sudah bisa menangkap ini. Kemudian kultural dari segi kultur atau budaya, dari kultur atau budaya pasti peserta didik itu beragam, jenis budayanya. Yang kedua, yang ketiga status sosial. Status sosial juga pasti beragam. Ada yang anaknya pejabat, ada yang anaknya misalkan tukang becak, ada yang anaknya guru, ada yang anaknya, itu akan mempengaruhi karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, sebagai guru jenengan harus bisa mengakomodasi semua peserta didik berdasarkan keragaman tersebut. Kemudian minat. Minat peserta didik tentunya juga berbeda-beda. Ada yang sangat berminat dengan pelajaran matematika mungkin, ada yang berminat sekali terhadap pelajaran olahraga. Kalau survei itu paling banyak olahraga. Saya pernah mengadakan survei, pelajaran yang paling kamu sukai olahraga, itu rata-rata disukai oleh sebagian besar peserta didik. Nek matematika Pak, paling siji loro. Contohnya jenengan nek diparingi soal matematika terus sepi. Paling pol. Nggih, grupnya terus sepi diparingi soal matematika. Nggih, mboten napa-napa. Yang penting gini Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa matematika juga nanti ada kemungkinan keluar di soal ujian jenengan, khususnya yang guru kelas, guru mapel matematika. Nah, guru mapel selain matematika mungkin tidak ada, kecuali nek fisika ya masih ngitung, kimia masih ngitung. Kemudian tentang perkembangan kognitif. Nah, di sini menurut Piesa itu yang sangat terkenal dari negara mana itu? Prancis. Itu membagi ini tahap-tahap, ada 4 tahap. Yang pertama 0 sampai 2 tahun itu dinamakan tahap sensori motorik. Ini saya rasa sudah cukup familiar ini ya pembagian ini. Ada yang belum pernah melihat pembagian ini atau mendengar pembagian ini. Kemudian yang kedua 2 tahun sampai 7 tahun tahap pra operasional, 7 tahun sampai 11 tahun atau 12 ya kurang lebih, ada yang mengatakan 12 juga. Ini tahap operasional konkret. Ini umur ini kan ada pada usia anak SD. Sing jenengan semua guru SD harus memahami, oh peserta didik itu ternyata berada dalam tahap berpikir operasional konkret. Operasional konkret itu yang mana? Yang bagaimana? Jenengan harus bisa memahami. Jadi operasional konkret itu baru bisa melihat hal-hal yang konkret, yang nyata. Itu yang mudah dipahami bagi mereka, khususnya peserta didik SD. Kemudian yang tahap
selanjutnya operasional formal usia 11 sampai 15 tahun ini sudah di tingkat lanjutan, bisa SMP atau yang sederajat. Selanjutnya kemampuan awal siswa ini juga akan mempengaruhi karakteristik peserta didik itu tadi. Gaya belajar di sini Bapak Ibu dibedakan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Visual itu yang mudah belajar dengan cara melihat, berarti yang peka adalah indera penglihatan. Kemudian auditif adalah siswa auditif atau auditori, sama saja, yang mudah belajar dengan cara mendengarkan. Kemudian yang kinestetik itu dengan cara gerakan. Akan jenengan pasti sudah pernah memiliki siswa sing senengane nek diulang usek kayak nggih, mboten purun tengok-tengok niku bisa jadi ikut dalam kriteria kinestetik. Nah niku nek diulang olahraga nggih biasanya cocok. Nggih, kakean pola cara ngoten nggih, kakean gerak itu masuknya dalam kinestetik. Kemudian motivasi juga mempengaruhi. Motivasi itulah dorongan atau semangat dari diri peserta didik itu tadi. Perkembangan emosi, ini untuk perkembangan emosi saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Perkembangan sosial juga. Kemudian perkembangan moral dan spiritual. Ini dibedakan menjadi 3, Bapak Ibu. Untuk perkembangan moral di sini ada 3 tahapan, yaitu pre-konvensional, tahap konvensional, dan post-konvensional. Pre-konvensional usia 6 sampai 10 tahun yang meliputi aspek obedient dan punishment, orientation Orientasi anak atau peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya. Kemudian yang konvensional 7 sampai 17 tahun, yang post konvensional 17 sampai 28 tahun. Kemudian aspek yang terakhir, yang ke-12, perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu yang kaitannya dengan apa? Motorik gerak. Kan ada kognitif, afektif, kemudian psikomotorik tadi atau motorik. Kognitif itu apa? Kemampuan berpikir, kemampuan bernalar. Afektif itu yang sikap, psikomotor yang gerak. Itu untuk karakteristik peserta didik, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Berpikir tingkat tinggi. Sekarang Bapak Ibu dari pengertian jenengan kira-kira sudah bisa memahami atau belum untuk HOT ini? Untuk soal HOT dengan soal yang sulit itu sama atau tidak? Tidak sama. Berarti kalau tidak sama berbeda. Sekarang bedanya apa? Bedanya apa? Apakah kalau HOT pasti sulit? Belum tentu ya. Apakah kalau sulit pasti HOT? Belum tentu. Contoh jenengan misalkan saya tanya, Presiden Amerika Serikat kelahirannya tanggal berapa? Ini sulit atau mudah? Sulit sekali ya. Presiden jenengan Pak Joko Widodo jenengan tahu tanggal lahirnya? Apalagi Presiden Amerika Serikat. Itu soal yang sulit. Tetapi apakah belum
hot atau tidak hot. Karena apa? Walaupun itu tadi sulit, hanya dalam ranah mengingat, hanya ranah ingatan, yaitu kalau dalam taksonomi Bloom hanya pada C1. C1 itu levelnya level 1 atau lot, jadi belum kategori soal yang hot. Jadi apa tahapan-tahapan taksonomi Bloom? C1 coba apa? Mengingat. C2 memahami. C3 menerapkan. C4 menganalisis. C5 mengevaluasi. C6 alhamdulillah mondo apal nggih. Mondo siap tes niki? Nggih. Jadi dari urutan tadi C1 sampai C6 itu dibagi menjadi, ada yang membagi menjadi 2 level, ada juga yang membagi menjadi 3. Ada yang membagi menjadi lot dan hot, ada yang membagi menjadi lot, mod dan hot. Yang benar mana Pak? Semuanya benar, tidak usah diperdebatkan. Kalau menginginkan dibagi menjadi 3, yang level 2 atau mod itu adalah yang C3. Tetapi kalau dibagi menjadi 2, yaitu lot dan hot, yang mod itu tadi, yang C3 itu tadi masuk masih dalam kategori lot. Apa lot? Ya kebalikannya dengan hot. Kalau hot itu hanya high, kalau lot L-nya low, rendah. Jadi C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Itu. Jadi, soal yang hot bagaimana? Atau yang dikatakan taraf berpikir yang tingkat tinggi, berarti yang tingkatannya tinggi, yang masuk kategori hot itu yang C4 ke atas. C4, C5, C6. Kemudian untuk keterampilan abad 21 ini Bapak Ibu, tentang berpikir tingkat tinggi ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya transfer knowledge, kemudian critical and creative thinking, kemudian problem solving. Tadi yang sudah sempat disinggung oleh Pak Misi juga. Keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang critical, keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi dan menyimpulkan. Jadi tadi ya ada yang berpikir kritis, kritis berarti dia mempunyai kecerdasan yang berpikir tingkat tinggi. Ada murid jenengan sing kritis, gayane takon ya, tapi takone takon sing jalur. Kan biasanya onten, ada juga peserta didik sing senengane takon, neng takone ora jalur. Ada kan? Diulang tenanan takoke aneh-aneh. Omam di Pak. Itu tanyanya mboten jalur gitu. Apakah perlu kita akomodasi? Ya tetap harus kita akomodasi. Itu juga salah satu keunikan peserta DJ. Kemudian yang ketiga sebagai problem solving. Problem solving berarti apa Bapak Ibu? Sebagai memecahkan permasalahan. Keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah muncul pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Ini dibagi menjadi
4 dimensi, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini ada, nanti Bapak Ibu bisa dalami sendiri kalau sudah kami share. Faktual intinya ya yang fakta, sesuai fakta. Konsep berarti yang sesuai konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori. Kemudian yang prosedural terus berdasarkan prosedur atau cara, misalkan cara membuat tempe, cara membuat tape, dan lain sebagainya, termasuk prosedural. Ini untuk anak usia SD, tarafnya baru sampai ke prosedural nih kebanyakan. Yang metakognitif ini untuk anak di atas, tapi ya tidak harus seperti itu juga. Kalau mampu mencapai ke taraf metakognitif juga bisa disampaikan di anak usia SD. Ini yang tingkatnya yang paling tinggi, ini metakognitif. Kemudian ini prosesnya tadi sudah saya sampaikan, lots sama HOTS di pembagiannya. Jadi yang C3 masuk dalam kategori lots. Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, ini biasanya yang jadi momok adalah di KKO. Apa KKO? Kata kerja operasional. Saya sendiri itu bingungnya begini, Bapak Ibu. Misalkan KKO tertentu itu saya buka itu ikut dalam dalam lebih dari tahapan. Contohnya misalkan ada yang ikut di C2 sama C5. Nah, seperti itu saya sendiri merasa, loh ini bagaimana kok ikut di C2 kok di C5 ada. Kalau ada seperti itu Bapak Ibu, itu cenderung ikut yang C lebih tinggi. Cenderung ikut yang C lebih tinggi. Misalkan di C2 ada, di C5 ada, berarti cenderung ikut yang C5. Ini kan ada, kalau kita cek membandingkan. Nah, ini membandingkan. C2 ada membandingkan. Itu salah satu contoh. Kemudian ranah afektif. Ada A1, A2, A3, A4, A5. Jadi tadi problem transfer knowledge itu kan ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kognitif tadi pembagiannya ada C1 sampai C6, kemudian ada tadi dimensinya faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sekarang yang afektif itu ini Bapak Ibu, penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Ini masuk ranah afektif. Nah, urutannya dari sini. Dari sini A1 ini yang paling rendah. Kemudian meningkat, yang paling tinggi berarti karakterisasi. Sama seperti tadi, sampai C1 sampai C6. Jadi yang levelnya paling rendah adalah C1, yang paling tinggi C6. Nah, ini bisa dianggap seperti KKO tadi, tapi ranahnya beda. Ranahnya ini ranah afektif. Kemudian ranah psikomotor. Ini juga ada 5, P1, P2, P3, P4, P5. Imitasi, manipulasi, persisi, artikulasi, dan naturalisasi. Levelnya sama, urut dari P1 sampai P5, urut dari rendah ke tinggi. Itu. Jadi imitasi, manipulasi. Saya masih berapa menit Pak? Masih 20 menit. Nanti dengan materi ini banyak apa sedikit. Ini untuk ranah psikomotor.
Pripun Pak? Jam itu siap. Pak Zam siap betul. Oh siap mau. Nah sing ibu-ibu lho. Wis diniati ya, Pak. Bojoku wis tak masake apa durung. Jajal. Oh, ini langsung WA. Mas, ndang tuku lawuh. Dak niku anu niki kata sing ibu-ibu lho Pak. Sing bapak-bapak paling pinter niki. Sedherek niki nama setunggal. Niki setunggal. Niki kalih. Kata sing ibu-ibu, mbak-mbak. Nggih, ini yang ranah psikomotor Bapak Ibu. Nah, ini KKO-nya. Meniru tadi P1 manipulasi, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Nah, ini kemungkinan jarang keluar kalau ranah psikomotor ya. Yang paling utama itu tadi yang kognitif. Jadi C1 sampai C6 itu tadi. Saya mohon harus hafal nggak berarti C1 harus apa? Insya Allah itu nggak dipahami itu lama-lama nempel sendiri kok. Jadi yang terendah kan hanya sekedar mengingat. Itu dikatakan taraf berpikir yang lot atau rendah. Terus apa? Memahami. Tapi tanpa itu apakah bisa menganalisis Pak? Bisa tidak? Tanpa mengingat atau mengetahui, tanpa memahami, apakah bisa menganalisis? Saya kira tidak bisa. Jadi konsepnya memang pertama ya harus mengetahui minimal ya. Setelah mengetahui harus memahami, baru bisa ke taraf yang lebih tinggi. Intinya nek hot itu tidak berhenti sampai di taraf berpikir yang rendah itu tadi. Tidak berhenti di pemahaman saja, tidak berhenti di penerapan saja, tetapi lebih tinggi yaitu di taraf menganalisis bahkan mencipta. Itu maksudnya. Jadi kemungkinan lebih kecil niscaya tanpa mengetahui, tanpa memahami kok bisa menganalisis niscaya ya. Sekarang critical and creative thinking. Jadi berpikir kritis dan kreatif nek dibasake Indonesia ketoke ngoten. Ada yang guru bahasa Inggris Bapak Ibu? Mungkin ada tapi malu ya. Mungkin ada. Guru matematika saya yakin pasti ada. Ada nggih? Oke. Bu sinten Bu? Siti Rokoya. Kelihatannya yang guru mapel matematika Bu Siti Rokoya. Terus Bu Dwi Okto. Bu Dwi Okto itu ternyata di situ. Oke, terus Bu siapa ya yang online, ada juga yang online, lupa namanya saya. Itu kelihatan. Terus siapa lagi itu kelihatannya itu apa? Setiap kali saya share matematika itu pertama kali yang jawab itu kan kelihatan. Setelah saya telusuri ternyata memang guru matematika. Memang basicnya, gitu. Ya memangnya harusnya seperti itu, gitu. Basicnya ya memang harus menguasai, gitu. Nah jadi kan lo tadi guru SMP Pak, gitu? Pak Uzi. Mapel apa Pak? Olahraga. Peter Poli Pak. Guru favorit peserta didik ya Bu. Survei membuktikan bahwa olahraga adalah materi yang favorit, materi pelajaran yang paling favorit. Tadi sampaikan Pak Uji. Betul itu loh Pak. Kebalikan dengan guru matematika. Santai Bu. Orang disenengi murid lah Bu. Oke, guru olahraga di SMP 1 unggul Pak. Mangke pinarak Pak, nggak melewati Lumbung Mas.
Nggih. Jak poli, Pak. Oke, jak saking poli dene wae. Kali ngopi, pakai batu poli terus ngopi. Guru SMP 1 Mumbul. Sono kulon tadi Pak. Nggih, nanti monggo pinarak. Kalau kondur lewat kan lewat Lumbung Mas. Monggo Pak. Ya, saya lanjut. Elemen dasar dalam keterampilan berpikir kritis Bapak Ibu, ini ada elemen-elemennya yang di sini disingkat menjadi Frisco. Okay. Ada yang sudah pernah menjumpai ini kan? Saya yakin sudah ada. Ini kan masuk itu kategori keterampilan abad 21. Di materi PKP juga ada. Jadi kan sudah ikut diklat PKP kemarin. Betul. Di modul pedagogik yang keterampilan berpikir tingkat tinggi juga ada. Okay. Frisco yang pertama, F itu fokus, mengidentifikasi masalah dengan baik. Sama fokus ini penting atau tidak? Sangat penting. Jenengan membaca tanpa fokus, jangankan 1-2 kali, 5 kali nek jenengan fokus, nanti akan sulit untuk memahami apa yang jenengan baca. Maca ning pikirane nglambyar parah-parah. Mboten nyantol. Apalagi dituntut dengan waktu yang terbatas dalam mengerjakan soal. Nek jenengan mboten fokus, bahaya. Waktu ujian nanti semua hal selain soal yang jenengan hadapi lupakan dulu. saya kan mengatakan kecuali apa yang ada di soal. Waktu kan tertera di soal, Pak. Waktu tertera di soal. Istri nanti lupakan dulu, Pak. Selamat tes. Selamat tes tuh. Sementara tak lalekno ya, Dik. Mulai ditutup, Pak. Buka. Makanya gini. Jadi kan tak lupakan dulu ya Pak, Mas, yang ibu-ibu. Ini kan juga demi mereka. Nek saya mengerjakan tes sambil memikir jenengan, nanti tidak boten lulus, boten fokus. Ya. Saya kira suami istri jenengan tidak akan keberatan selama tes jenengan lupakan sebentar. Nanti izin. Kalau takut izin Mas atau Pak, nanti jenengan saya lupakan dulu sementara waktu mengerjakan soal. Soalnya sangat-sangat penting. Fokus sangat-sangat penting, apalagi waktu yang cukup terbatas. Apalagi sing jenengan mudah panik. Begitu membuka soal, melihat soal sing nirik-nirik nggih, apa meneh matematika sing ana X kuadrat, Y kuadrat. Wis unger-ungeran sik nggih. Itu jangan sampai terjadi. Nggih. Nah, triknya bagaimana? Apapun soal sing jenengan hadapi, hadapilah dengan santai. Tetapi tetap fokus. Karena kalau tidak seperti itu jenengan akan panik. Nek wis panik bubar kabeh. Nggih. Itu saya yakin seperti itu. Nek jenengan panik, grogi, tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Itu kuncinya. Nek jenengan mengerjakan soal P3K ini kan passing grade-nya itu sampai saat ini kan belum keluar. Betul nggih? Itu Pak Zam yang selalu update informasi. Kalau ada yang share passing grade di grup, ini benar atau tidak Pak Zam sampai berulang kali menjawab. Jadi sampai saat ini belum keluar. Sebenarnya ini juga masalah bagi kita yang sedang persiapan ujian, karena passing grade itu adalah penting bagi kita semua untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan menyusun strategi. Betul nggih? Kalau CPNS kan sudah jauh hari sebelumnya diumumkan passing grade-nya.
Untuk tahun ini TWK kemarin 65 Pak nggih? 65, TIU-nya 80, TKP-nya yang tinggi 166. Tetapi ini sebenarnya tidak tinggi karena ada tambahan jumlah soal. Ada tambahan jumlah soal 10 soal. Jadi sebenarnya ya sama saja. Nah, kalau passing grade diketahui seperti itu, jenengan kan bisa menyusun strategi. Dengan passing grade yang sekian, contohnya TIU di CPNS, saya harus betul berapa? Itu kan jenengan bisa menghitung. Jauh hari sudah bisa menghitung. Tetapi nek P3K sampai saat ini jenengan belum bisa merancang strategi. Nanti keluar menjelang tes 1 atau 2 hari menjelang tes, tidak bisa persiapan. Hamin 2 Pak? Oh 2 hari tahun lalu, 2 hari menjelang tes. Oke. Nanti begitu PG keluar, jenengan harus bisa merencanakan. Oke. Jangan sampai ada salah satu materi sing boten passing grade. Karena setinggi apapun nilai jenengan, kalau ada salah satu yang tidak passing grade, itu akan percuma. Percuma. Lebih baik nilai tinggi tapi ada salah satu yang tidak passing grade, itu tidak lebih baik dari nilai yang sedengan tetapi semuanya passing grade. Paham nggih? Jadi semua passing grade itu lebih baik, lebih baik daripada nilai tinggi tetapi ada yang tidak passing grade. Di sini yang paling bobotnya paling tinggi tadi saya sampaikan adalah teknis. Teknis itu sesuai bidang jenengan masing-masing. Itu yang bobotnya 60% Pak. 60% sendiri. Monggo itu nanti disiasati. Disiasati. Misalkan soalnya 100, PG-nya misalkan 100 berarti nilai maksimalnya 500 Pak. Ya. Nek 100 karena poin kalau betul 5, kalau salah 0, itu nilai maksimalnya 500. Misalkan passing grade-nya kok 250, berarti kan 50%. Dari 100 soal jenengan harus betul minimal berapa? 50 soal. Misalkan kok passing grade-nya 200, dari 100 soal jenengan harus minimal betul berapa? 40. Nah, itu harus bisa memperkirakan. Setelah bisa memperkirakan itu, nanti jenengan juga harus bisa mengatur waktu. Kira-kira teknis saya sudah yakin sudah melampaui passing grade. Langsung jenengan pindah ke materi yang lain, manajerial atau sosiokultural. Misalkan yang jenengan kerjakan adalah teknis dulu. Jangan diselesaikan sampai 100 soal. Nanti yang lain nek ora oman waktu tidak bisa passing grade. Sekiranya satu kompetensi sudah passing grade, segera pindah. Yang jenengan sudah yakin satu kompetensi itu sudah passing grade, segera pindah ke kompetensi yang lain. Setelah yakin yang kompetensi kedua passing grade, pindah lain. Nanti semua kompetensi jenengan sudah kerjakan dan yakin kalau passing grade. Kalau masih ada waktu, baru diulang lagi mengerjakan. Kalau waktu tinggal sedikit, waktunya tinggal sedikit, misalkan masih banyak yang belum jenengan kerjakan, caranya bagaimana supaya semua tetap dikerjakan. Jangan sampai kosong. Nek kosong itu jelas sudah salah. Tetapi nek jenengan isi walaupun caranya asal klik, masih ada kemungkinan untuk betul. Itu. Jadi intinya jangan sampai ya ada yang kosong. Gohiman. Siapa tahu nanti diberi petunjuk oleh
Allah, oleh Yang Maha Kuasa, walaupun asal klik delalah titis, ya, delalah titis, walaupun dengan cara apa? Ngitung benik dengan cara gambling, ya. Insya Allah kalau Yang Maha Kuasa memberikan jalan, ya, tidak akan kurang jalan. Begitu, ya. Jadi jangan sampai kosong. Kemudian manajemen waktu juga sangat penting, sangat penting. Fokus ini mengidentifikasi masalah dengan baik tadi, reason, alasan-alasan yang diberikan bersifat logis. Logis niku masuk akal. Nah, ini kaitannya sing dengan pelajari skolastik itu kan kebanyakan berpikir logis, kebanyakan bernalar. Nah, jadi kan sudah belajar skolastik tentunya pasti akan bisa berpikir logis. Kemarin kan sebentar sudah pernah belajar skolastik walaupun akhirnya berhenti. Ya, kemudian inference, situation, clarity, dan overview. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian problem solving yang ketiga. Problem solving sudah selesai, Pak? Oke. Problem solving ini untuk pemecahan masalah. Ini kita buka. Nah, ini sebenarnya nanti juga bisa dengan pelajari bersama sendiri. Oke. Ini untuk bentar Pak, ya. Untuk analisis atau menentukan target KD. Ini Bapak Ibu, kalau kompetensi dasarnya di sini menghubungkan, target kompetensinya adalah di sini contohnya menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Di sini KKO-nya atau kata kerjanya adalah menghubungkan. Kemudian materinya adalah ciri pubertas pada laki-laki, dan di sini yang kesehatan reproduksi namanya variabel. Nah, target kompetensi dasarnya kemarin sudah sering saya berikan contoh soal untuk menentukan target kompetensi. Okay. Di sini bisa dibuat dua target kompetensi. Ya. Di sini contohnya yang pertama menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Itu target kompetensi yang pertama. Jadi dipecah ini. Dari kata dan ini dipecah menjadi dua, menghubungkan ini ciri pubertas pada laki-laki dengan kesehatan reproduksi, dan yang kedua menghubungkan ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Itu juga bisa. Nah, di sini KKO-nya ternyata sama. Kalau bisa sama, ya sama persis. Kalau tidak bisa harus dalam satu level, misalkan C4 ya C4 semua. Kalau tidak bisa seperti itu, biasanya soal kan ada juga yang tidak sama persis. Pilih yang satu level, misalkan C4, pilih C4 semua. Opsinya pilih yang C4. Misalkan kok tidak ada yang sama, pilih yang satu level. Misalkan C4 itu kan levelnya hot. Jadi kan pilih bisa C4, C5, C6 antara itu. Jadi kalau bisa ya yang satu level C4 atau yang sama persis katanya. Kalau tidak bisa ya yang selevel. Kemudian kalau tidak bisa lagi yang penting sama-sama hot, misalkan KD-nya hot. Begitu ya. Nah, ini untuk contoh analisis KD. KD-nya menghubungkan itu tadi ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Syaratnya pahami dimensi pengetahuan faktual. Nah, itu tadi dimensi faktual biasanya kan ditanyakan proses kognitifnya itu C berapa, kemudian dimensinya juga termasuk konseptual atau faktual atau yang prosedural, itu juga harus dengan pahami. Dimensi pengetahuan KD adalah konseptual, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Tingkat kompetensi adalah menganalisis atau C4. Jadi
ini menghubungkan itu kalau kita lihat dalam taksonomi Bloom masuk dalam C4. Oke. Ya, ini sama ini yang 4.2 berarti apa Bapak Ibu? KD 4 titik berarti keterampilan. Oke, sama. Indikator kunci ini juga penting. Indikator kunci sama dengan tadi yang saya sampaikan, KKO-nya harus satu tingkat dengan KKO kompetensi dasar. Paham ya? Kalau bisa ya misalkan C4 ya cari C4 semua. Kalau tidak ada, di opsi kok tidak ada, cari yang satu level naik hot, cari yang hot semua. Kemudian indikator kunci, indikator pendukung itu yang levelnya di bawah apa? Kompetensi dasar. Jadi levelnya lebih rendah dari kompetensi dasar. Jadi mencarinya jangan yang sama atau lebih tinggi dari KKO pada kompetensi dasar. Cari yang lebih rendah. Bisa dipahami? Kemudian yang pengayaan itu cari yang di atas, ya KKO-nya di atas kompetensi dasar yang lebih tinggi lagi. Nah, dasar komunikasi ini kelihatannya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, dasar-dasar kompetensi ini karena waktunya sudah selesai, Pak Jam sudah termakan waktunya, jadi di kesempatan ini Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk jenengan semua, khususnya bisa lolos jadi P3K tahun ini. Amin Allahumma amin. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.